Halo guys, gue Mun dan hari ini gue bakal ceritain 7 cerita tentang 7 lokasi yang katanya berhantu. Dan ini bukan cerita-cerita receh ya guys, ini tempat-tempat yang beneran ada di dunia nyata. Gue udah susun tempat-tempat ini dari yang bikin bulu kuduk merinding sampai yang bikin ngompol di celana. Jadi siap-siap aja mental kalian dan kita mulai dari lokasi pertama. Lokasi pertama, kuburan Jeruk Purut Jakarta, Indonesia. Oke guys, kita mulai dari yang dekat rumah dulu nih. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta, ada kuburan yang namanya Jeruk Purut. Tapi jangan salah, ini bukan kuburan sembarangan ya bro. Ini kuburan yang udah terkenal banget sama hantu-hantunya, dan yang paling hits itu adalah hantu pastor tanpa kepala. Literalmente kayak karakter di game horror gitu, tapi ini versi real life guys. Jadi ceritanya nih guys, suatu malam ada petugas yang lagi beberes-beberes di kuburan ini. Tiba-tiba dia lihat ada bayangan yang gerak-gerak gitu. Pas dia noleh, astaga, dia lihat hantu yang gak punya kepala. Tapi yang lebih serem lagi, si hantu ini tangannya lagi megang kepalanya sendiri. Gila gak tuh? Kepalanya di tangan kayak lagi bawa bola basket aja. Ini mah udah bukan main basket lagi, ini main kepala sendiri. Dan yang bikin makin creepy, di belakang hantu pastor ini ada anjing item gede yang ngikutin dia kemana-mana. Jadi bayangin aja guys, hantu tanpa kepala jalan-jalan sambil bawa kepalanya sendiri, terus diikutin anjing item. Ini kayak film horror tapi versi real life. Anjingnya juga setia banget kayak bestie yang nemenin lu kemana-mana, cuma bedanya ini anjing hantu. Yang bikin sedih sebenarnya katanya si hantu pastor ini lagi nyari kuburannya sendiri. Tapi masalahnya, kuburan dia itu sebenarnya ada di tempat lain, namanya kuburan Tanah Kusir, bukan di Jeruk Purut. Jadi kasihan juga sih, dia nyasar terus, nggak bakal ketemu kuburannya sendiri. Kayak orang yang nyari warung tapi masuk gang yang salah terus, abadi gitu deh. Literally lost sampai selamanya, sedih kan? Di kuburan Jeruk Purut ini sebenarnya ada banyak hantu lain juga sih guys, tapi nggak ada yang terkenal hantu pastor tanpa kepala ini. Dia tuh kayak selebgramnya dunia hantu di kuburan ini. The main character energinya kuat banget. Oh iya, kata orang-orang lokal nih, kalau lu mau ke kuburan ini jangan sendirian. Harus beramai-ramai, tapi jumlahnya harus ganjil ya guys. 3 orang, 5 orang, 7 orang, pokoknya yang ganjil gitu deh. Gue juga nggak tahu kenapa harus ganjil, mungkin hantunya suka yang ganjil-ganjil kali ya. Atau mungkin biar gampang bagi-bagi tugas, satu yang jadi korban, sisanya lari. Tapi serius guys, ini kata orang-orang sana. Kalau mau lihat hantunya emang harus jumlah ganjil. Yang bikin kuburan ini makin terkenal lagi, ada film Indonesia yang judulnya Hantu Jeruk Purut yang keluar tahun 2006. Film itu ngambil cerita dari legenda hantu pastor tanpa kepala ini. Jadi berkat film itu, kuburan ini jadi makin rame dikunjungin orang-orang yang suka hal-hal mistis atau yang cuma iseng aja pengen lihat hantu. Jadi kalau lu punya hobi jalan-jalan ke kuburan dan lagi ada waktu luang, bisa nih mampir ke Jeruk Purut. Tapi ingat ya, bawa temen yang ganjil jumlahnya, jangan sampai lupa. Kalau nggak mau ketemu hantu pastor, ya udah jangan ke sana aja, simple kan. Lokasi kedua, Gedung Highland Towers, Malaysia. Nah sekarang kita loncat ke negara tetangga, Malaysia. Jadi guys, di Malaysia ada daerah yang namanya Taman Hillview, tepatnya di Ulu Klang, negara bagian Selangor. Di sini ada 3 gedung apartemen yang dibangun antara tahun 1974 sampai 1982. Gedung-gedung ini namanya Blok 1, Blok 2, dan Blok 3. Simpel kan penamaannya? Nggak ribet, nggak lebay. Nah, 3 gedung ini dibangun dekat sama bukit gitu guys. Karena dekat bukit, mereka harus bikin tembok penahan tanah dulu warna putih di situ, baru deh bikin 3 gedungnya. Bayangin aja, di belakang gedung-gedung ini ada bukit, terus di atas bukitnya ada hutan. Asli kan? Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di atas bukit itu ada hutan lebat gitu guys. Tapi terus ada proyek pembangunan di sana, jadinya hutan itu ditebang habis. Nah ini dia masalahnya bro, pas hutan udah ditebang nggak ada pohon-pohon lagi yang bisa nahan angin dan air hujan kan. Jadi angin bisa langsung tiup kenceng ke tanah, terus pas hujan airnya langsung sikat tanah itu. Kebetulan banget nih guys, di waktu yang sama ada hujan deras banget dan lama pula. Jadi kombinasi antara angin kenceng sama hujan lebat bikin tanah di atas bukit itu jadi erosi, yang artinya tanah itu terkikis dan turun ke bawah. Nggak ada pohon yang nahan, ya udah deh tanah pada slide ke bawah, terus terjadilah bencana. Tanggal 11 Desember 1993, gara-gara tanah udah erosi parah banget, terjadi tanah longsor. Tanah longsor ini bikin tembok penahan tanah itu roboh. Guys, ini baru awal bencananya aja loh.
Setelah tembok roboh, orang-orang yang tinggal di blok 1 mulai nyadar ada yang aneh. Mereka lihat ada retakan-retakan muncul di tembok gedung. Awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama makin banyak retakan. Kayak relationship yang toksik. Awalnya ada satu masalah kecil, terus makin lama makin banyak masalah. Sampai akhirnya hancur total. Nah ini juga sama guys. Banyak orang yang udah mulai takut dan kabur ninggalin gedung itu. Dan keputusan mereka bener banget. Karena setelah itu hal yang paling mengerikan terjadi, blok 1 mulai miring. Guys, bayangin lu tinggal di apartemen terus tiba-tiba gedungnya miring. Ini bukan lagi pakai mode easy, ini udah mode nightmare. Ini dia foto blok 1 pas lagi miring guys. Lu bisa lihat gedungnya udah nggak lurus lagi. Terus akhirnya gedung itu roboh. Ambruk total guys. Penyebabnya adalah karena erosi tanah tadi plus pondasi gedungnya juga nggak cukup kuat buat nahan beban. Pas gedung roboh, tim penyelamat langsung masuk ke gedung buat nyelamatin orang-orang yang kejebak di dalam. Mereka berhasil nyelamatin 2 orang yang masih hidup, tapi sayangnya mereka nemuin 48 orang lainnya udah meninggal. Ini tragedi yang bener-bener ngenes guys. 48 nyawa melayang gara-gara bencana ini. Sejak kejadian itu, blok 2 dan blok 3 langsung ditinggalin sama semua orang. Pada takut gedung mereka juga bakal roboh kayak blok 1. Jadi sampai sekarang 2 gedung itu udah ditinggalin kosong melompong gitu. Ini literally gedung hantu guys, secara harfiah dan mungkin juga secara gaib. Dan katanya nih guys, banyak orang yang ngaku lihat bayangan-bayangan hantu dari korban yang meninggal di gedung yang roboh itu. Mereka masih gentayangan di area situ. Bayangin aja, 48 arwah yang meninggal dalam tragedi ngenes gitu, ya wajar sih kalau mereka masih berkeliaran di sana. Ini bukan tempat yang lu mau kunjungin malam-malam sendirian deh pokoknya. Lokasi ketiga, Pulau Poveglia, Italia. Oke guys, sekarang kita terbang jauh ke Eropa, tepatnya ke Italia. Di Italia ada sebuah pulau kecil yang namanya Poveglia. Pulau ini lokasinya ada di sini di peta Italia. Pulau kecil ini punya masa lalu yang gelap banget guys. Jadi ceritanya dimulai dari tahun 1793. Waktu itu pulau ini dipakai sebagai stasiun pemeriksaan kapal-kapal yang lewat. Nah, suatu hari ada beberapa kapal yang datang ke pulau ini, terus pas diperiksa, ternyata di kapal-kapal itu ada penumpang yang kena penyakit plague. Plague itu penyakit pes atau sampar guys. Penyakit mematikan banget yang bikin Black Death di Eropa zaman dulu. Karena ada orang-orang yang kena plague, mereka langsung bikin stasiun karantina di pulau ini. Jadi setiap kali ada kapal yang bawa orang-orang sakit plague, mereka langsung dibawa ke Pulau Poveglia ini. Kedengarannya bagus kan? Mereka mau nolongin orang sakit? Salah besar guys. Pas orang-orang sakit itu dibawa ke pulau ini, hampir nggak ada yang bisa diselamatin. Kebanyakan dari mereka pada meninggal semua. Ini bukan rumah sakit, ini tempat orang-orang nunggu mati aja. Sedih banget kan? Terus cara mereka ngebuang mayatnya juga serem guys. Di pulau ini mereka gali lubang-lubang gede kayak gini, terus mayat-mayat pasien plague itu dilempar ke dalam lubang. Tumpuk-tumpuk gitu guys, kayak barang aja. Terus habis itu mereka bakar semua mayat-mayat itu pakai api buat musnahin. Bayangin guys, berapa banyak orang yang mati disiksa kayak gitu. Dari tahun 1793 sampai 1814, pulau ini jadi tempat karantina buat pasien plague. Bertahun-tahun guys, berapa banyak orang yang udah mati di sini selama periode itu. Tapi ceritanya belum selesai guys. Tahun 1922 pulau ini diubah jadi rumah sakit jiwa. Rumah sakit buat pasien-pasien yang punya gangguan mental. Kedengerannya oke kan? Tapi ternyata ada cerita-cerita yang bilang kalau pasien-pasien di sini diperlakukan dengan kejam banget. Katanya ada beberapa dokter yang nyiksa mereka bahkan sampai dijadiin kelinci percobaan buat eksperimen-eksperimen. Setelah itu pulau ini pernah dipakai jadi panti jompo, terus dipakai buat pertanian dan akhirnya ditinggalin begitu aja sampai sekarang. Pulau ini sekarang udah kosong, nggak ada yang tinggal di sini. Ini beberapa foto dari bekas rumah sakit yang udah ditinggalin di pulau itu. Lo bisa lihat sendiri gimana seremnya. Tempatnya udah rusak, kotor, kayak di film-film horor gitu deh. Nah, yang bikin pulau ini makin creepy, di pulau ini ada banyak banget lubang yang isinya tulang belulang manusia. Orang-orang memperkirakan ada sekitar 100.000 sampai 160.000 kerangka manusia di pulau ini. Guys, ini bukan angka main-main. Ratusan ribu orang mati di pulau kecil ini. Kebanyakan dari mereka adalah pasien-pasien plague yang mati dalam penderitaan.
Makanya nggak heran kalau pulau ini dibilang berhantu. Katanya pulau ini dihantuin sama hantu-hantu dari pasien plague yang mati, sama hantu-hantu dari pasien rumah sakit jiwa. Bayangin aja guys, ratusan ribu arwah yang mati dalam keadaan menderita. Ya wajar banget kalau mereka masih berkeliaran di pulau itu. Pulau ini literally pulau yang penuh dengan kematian dan penderitaan. Gue nggak tahu kenapa ada orang yang mau ke sana, tapi kalau lu suka tempat-tempat ekstrim kayak gini, ya monggo aja. Tapi jangan salahin gue kalau lu pulang bawa teman baru yang nggak kelihatan. Lokasi keempat, Amber Beacon Tower, Singapura. Nah sekarang kita pindah ke negara tetangga yang bersih dan rapi, Singapura. Di Singapura ada tempat wisata yang namanya East Coast Park. Ini pantai sekaligus taman rekreasi gitu guys. Tempatnya asyik buat santai-santai, main-main, piknik keluarga, you know lah pokoknya. Vibes-nya enak, pemandangan bagus, cocok buat healing. Tapi di balik keindahannya ada satu tempat di sini yang punya cerita gelap banget. Ada menara yang namanya Amber Beacon Tower. Nah di menara ini ada tangga melingkar yang bisa dipakai orang buat naik ke atas, buat lihat pemandangan. Biasa aja kan? Ini tempat umum, siapa aja bisa naik, siapa aja bisa turun. Tapi tunggu dulu, lu belum dengar ceritanya. Jadi ada pasangan muda nih guys, namanya Kelly Tan Ah Hong, umur 21 tahun, sama James So Fuk Leong, umur 22 tahun. Dua-duanya ini pasangan yang lagi pacaran gitu. Mereka decide buat ngehabisin masa bulan madu mereka di East Coast Park, romantiskan. Pantai, angin spoi-spoi, quality time bareng pasangan, perfect. Tanggal 15 Mei 1990, pas hari udah gelap, mereka berdua jalan-jalan di pantai. Terus pas mereka jalan, mereka lihat menara Amber Beacon ini. Bentuknya kayak gini guys, ada tangga melingkar gitu kan. Siapa aja bisa naik ke atas buat nikmatin pemandangan. Jadi mereka berdua decide buat naik ke menara itu, terus mereka duduk di salah satu anak tangga sambil ngobrol-ngobrol. Lu tau lah pasangan muda lagi pacaran, pasti seru-seruan ngobrolnya. Romantic vibes. Tapi tiba-tiba ada dua orang cowok lewat naik tangga itu. Karena ini tempat umum kan, ya wajar aja ada orang lain yang lewat. Jadi dua cowok itu naik tangga lewat di samping Kelly sama James. Mereka pikir ya udah biasa aja, orang lewat doang. Tapi guys, dua cowok itu balik lagi. Terus mereka ngeluarin pisau. Ini udah nggak romantis lagi guys, ini udah berubah jadi nightmare. Dua cowok itu langsung nyerang Kelly sama James. James langsung coba melawan salah satu cowok itu buat ngelindungin Kelly, sementara cowok satunya nyerang Kelly. Ini situasi yang chaos banget guys. Pasangan yang lagi mau romantis-romantisan malah diserang orang gak jelas. Setelah nyerang mereka, dua cowok itu langsung kabur. Ninggalin Kelly sama James yang udah terluka parah. Kelly sama James langsung cari bantuan. Dan untungnya ada orang yang bantuin mereka masuk rumah sakit. Ini foto James guys, dia kena tusukan di punggungnya. Untungnya James masih bisa selamat, dia survive. Tapi Kelly guys, dia kena tusukan di leher dan lukanya jauh lebih parah dari James. Dia kehilangan banyak darah dan sayangnya Kelly nggak bisa diselamatin. Dia meninggal karena terlalu banyak kehilangan darah. Sedih banget kan? Baru 21 tahun, masih muda banget, hidup masih panjang, malah harus meninggal karena kejahatan random kayak gini. Yang lebih nyebelin lagi guys, dua orang yang nyerang mereka itu sampai sekarang belum ketemu. Kasusnya masih unsolved. Gak ada yang tahu siapa mereka, kenapa mereka nyerang, kemana mereka kabur. Ini bikin makin frustasi kan? Keadilan buat Kelly belum terwujud sampai sekarang. Sejak kejadian itu, Amber Beacon Tower dibilang berhantu. Banyak orang yang ngaku sering lihat bayangan hantu cewek jalan-jalan di area situ dan kemungkinan besar itu hantunya Kelly. Dia masih berkeliaran di tempat dia meninggal dengan tragis. Mungkin dia masih nunggu keadilan, atau mungkin dia cuma nggak bisa move on dari dunia ini karena cara dia meninggalnya yang terlalu kejam dan mendadak. Jadi guys, kalau lu ke East Coast Park dan lihat Amber Beacon Tower, inget sama cerita Kelly. Cerita yang harusnya romantic ending, tapi jadi tragic ending. Lokasi kelima, Gedung Teater Princess Melbourne, Australia. Oke guys, sekarang kita terbang ke Australia. Di Australia ada kota besar yang namanya Melbourne, dan di Melbourne ini ada gedung teater yang cukup terkenal namanya Princess Theatre. Ini gedung opera yang udah dibangun dari zaman dulu banget guys. Udah tua umurnya. Di gedung ini ada hantu yang cukup terkenal dan hantu ini ada hubungannya sama cerita yang terjadi tanggal 3 Maret 1888. Waktu itu ada penyanyi opera yang namanya Frederick Becker tapi nama panggungnya Federici.
Hari itu dia lagi perform di opera yang judulnya Faust. Biar lu pada ngerti, gue jelasin dikit ya tentang cerita opera Faust ini. Jadi di opera ini ada 3 karakter utama. Yang pertama ada scholar tua namanya Faust. Yang kedua ada setan namanya Mephistopheles. Yang ketiga ada cewek muda namanya Marguerite. Jadi Faust ini orang tua yang udah bosan banget sama hidupnya. Dia benci hidupnya yang kayak gitu-gitu aja. Jadinya dia bikin deal sama setan. Dealnya adalah setan bakal bikin dia jadi cowok muda lagi biar dia bisa punya hidup yang lebih baik. Klasik kan? Deal with the devil. Setelah jadi muda lagi, Faust ketemu sama cewek yang namanya Marguerite dan mereka berdua jatuh cinta. Dalam hubungan mereka ini, setan banyak banget bantuin Faust buat dapetin Marguerite. Si setan literally jadi wingman-nya Faust. Terus Marguerite hamil dan di saat yang sama Faust ninggalin dia. Bayangin guys, cewek muda hamil terus ditinggal pacarnya. Dia jadi dibuang sama masyarakat juga. Double suffering. Ini cowok brengsek banget sih. Setelah beberapa waktu, Faust baru sadar dia salah, terus dia balik buat nolongin Marguerite. Di akhir cerita, Marguerite diselamatin sama para malaikat, sementara Faust dibawa turun ke neraka sama setan. Karma is real, guys. Nah, balik lagi ke cerita Frederick Baker ya. Hari itu dia yang main jadi setan, jadi dia yang harus bawa Faust turun ke neraka. Buat perform adegan ini, mereka berdua berdiri di atas trapdoor, yaitu semacam pintu di lantai panggung yang bisa kebuka dan nutup otomatis. Jadi pas trapdoor kebuka, mereka berdua turun ke bawah panggung buat bikin efek turun ke neraka gitu. Nah pas mereka turun ke bawah panggung lewat trapdoor itu, Frederick Baker tiba-tiba kena serangan jantung. Dan dia langsung meninggal hari itu juga guys. Ini literally meninggal pas lagi perform. Meninggal sambil jadi setan yang turun ke neraka, ironis banget kan? Karena dia meninggal di bawah panggung, dia nggak bisa keluar ke panggung lagi buat bow bareng aktor-aktor lain di akhir pertunjukan kan? Tapi ini dia yang bikin creepy guys. Beberapa penonton bilang pas semua aktor keluar buat bow di akhir, mereka Liet Federici juga ikut bow bareng mereka. Padahal dia udah meninggal. Jadi kemungkinan besar yang mereka lihat itu hantunya Frederick Baker. Hantunya masih pengen bow di depan penonton kayaknya. Profesional sampai jadi hantu. Sejak hari itu Princess Theater dibilang berhantu. Banyak orang yang ngaku lihat hantu cowok di gedung itu dan kemungkinan besar itu hantunya Frederick Baker alias Federici. Mungkin dia masih pengen perform atau mungkin dia masih nggak terima matinya pas lagi perform jadi dia masih gentayangan di teater itu. The show must go on katanya, tapi kayaknya buat Federici the show literally never ends. Bahkan setelah dia meninggal. Lokasi ke-6, Jembatan Oiran Buchi, Jepang. Nah, sekarang kita ke Jepang, guys. Di prefektur Yamanashi, Jepang, ada sebuah area yang punya jembatan, namanya Oiran Buchi. Dan di tempat ini terjadi kejadian yang mengerikan banget. Ini salah satu dark history Jepang yang bikin merinding, guys. Jadi ceritanya dimulai sekitar tahun 1570-an. Di area ini ada klan yang namanya klan Takeda, dan mereka ini keluarga yang kaya banget. Kenapa mereka kaya? Karena di lokasi tempat tinggal mereka ada tambang emas. Jackpot banget kan. Klan Takeda ini merekrut banyak banget pekerja tambang buat nambang emas di situ. Terus karena para pekerja tambang ini capek habis kerja, klan Takeda juga merekrut para oiran buat ngibur para pekerja. Oiran itu semacam courtesans atau pelacur kelas atas gitu guys. Mereka yang entertain para cowok. Semuanya berjalan lancar buat klan Takeda sampai tahun 1575 terjadi sesuatu yang ngubah segalanya. Tahun itu klan Takeda ikut perang besar di Battle of Nagashino dan mereka kalah telak. Kalahnya parah banget sampai mereka harus kabur dari tempat tinggal mereka. Tapi masalahnya guys, di tempat tinggal mereka kan ada tambang emas. Mereka nggak mau tambang emasnya jatuh ke tangan musuh dengan gampang. Jadi sebelum kabur mereka bikin rencana buat ngebersihin semua orang yang tahu tentang tambang emas itu. Dan yang tahu tentang tambang emas ini siapa? Para pekerja tambang dan para oiran yang sering kontak sama pekerja tambang. Ini rencana yang brutal banget guys. Genocide, literally. Jadi suatu hari di daerah jurang yang curam, mereka bikin jembatan gantung yang nyambungin dua sisi jurang. Terus ada tentara yang manggil semua oiran buat berkumpul di jembatan itu. Totalnya ada 55 orang oiran di hari itu. Para oiran ini disuruh perform di atas jembatan.
Mereka menari dan nyanyi di atas jembatan gantung itu. Para Oiran gak curiga apa-apa, mereka pikir ini cuma performance biasa. Tapi pas mereka lagi perform, tentara yang berdiri di salah satu ujung jembatan tiba-tiba ngeluarin pisau dan motong tali jembatan. Guys, jembatan itu langsung roboh. Semua Oiran yang ada di atas jembatan langsung jatuh ke bawah. Di bawah jembatan itu ada sungai dan banyak batu-batu tajam. Beberapa Oiran jatuh langsung ke batu dan mati seketika. Yang lain jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Semuanya mati guys. 55 orang mati dalam satu kejadian. Ini pembantaian massal. Ini foto tempat mereka jatuh guys. Lu bisa lihat sendiri ada banyak banget batu-batu tajam dan sungainya ngalir kenceng banget. Gak ada yang bisa survive dari jatuh ke tempat kayak gini. Sekarang di tempat itu udah dibangun jembatan baru dan namanya Oiran Buci Bridge, diambil dari kejadian tragis itu. Dan katanya guys, kalau lu datang ke area ini, lu bisa ditarik sama hantu-hantu para Oiran itu. Mereka bisa narik lu jatuh dari jembatan, mungkin mereka pengen balas dendam, atau mungkin mereka cuma nggak mau sendirian di sana. Jadi kalau lu ke Jepang dan mau jalan-jalan, mungkin skip tempat ini deh. Kecuali lu benar-benar berani atau lu emang nyari pengalaman mistis yang ekstrim. Lokasi ketujuh, Kastil Lip, Irlandia. Oke guys, kita sampai di lokasi terakhir yang paling serem. Gua simpen yang paling serem di akhir. Dan ini kastil yang namanya Lip Castle di Irlandia. Kastil ini dibangun sekitar abad ke-13 sampai ke-15. Udah tua banget guys. Udah banyak keluarga yang tinggal di kastil ini, tapi kejadian paling mengerikan terjadi pas keluarga O'Carroll yang tinggal di sini. Kenapa gue bilang ini yang paling serem? Karena guys, di kastil ini ada 5 hantu yang berbeda dengan 5 cerita yang berbeda. 5 guys. Ini bukan 1 atau 2, ini 5 hantu dengan 5 cerita tragedi. Jadi siap-siap mental kalian ya. Hantu pertama, hantu pastor. Hantu pertama adalah hantu pastor dari keluarga O'Carroll. Jadi keluarga O'Carroll ini punya anggota keluarga yang jadi pastor kan. Suatu hari pastor ini lagi ngadain misa di kapel kastil. Tiba-tiba saudara kandungnya sendiri datang dari belakang, ngeluarin pedang dan tikam pastor itu sampai mati. Di tengah-tengah misa guys, di tempat suci. Kenapa dia dibunuh? Karena saudaranya itu pengen ngerebutin harta warisan keluarga. Klasik kan? Harta bikin buta sampai berani bunuh saudara sendiri. Kapel tempat pastor itu dibunuh sekarang dinamain Bloody Chapel yang artinya kapel berdarah. Nama yang pas banget kan? Dan katanya hantu pastor ini masih gentayangan di kapel itu. Hantu kedua, Red Lady, si wanita berbaju merah. Hantu kedua adalah hantu cewek yang dipanggil Red Lady. Ceritanya ini cewek diculik sama keluarga O'Carroll dan disiksa. Dia diperkosa dan akhirnya hamil. Terus pas dia lahirin bayinya, keluarga O'Carroll bunuh bayinya langsung. Guys, ini udah kelewatan banget kan? Ceweknya diperkosa, bayinya dibunuh di depan matanya. Karena gak kuat nahan sakit hati dan penderitaan, cewek ini akhirnya bunuh diri. Dan sejak itu dia menghantu kastil. Hantunya pakai gaun merah dan selalu bawa pisau di tangannya. Mungkin dia pengen balas dendam, atau mungkin dia masih marah sama keluarga O'Carroll. Hantu ketiga, para tahanan. Hantu ketiga sebenarnya bukan satu hantu, tapi banyak hantu. Ini hantu-hantu para tahanan yang dulu dipenjara di kastil ini. Jadi di kastil ini ada area yang punya paku-paku tajam di bawah kayak spike pit gitu guys. Dan tahanan-tahanan ini dilempar ke dalam pit itu. Mereka ditusuk sama paku-paku, tapi nggak langsung mati. Mereka dibiarkan menderita sampai akhirnya mati kelaparan atau mati karena luka-lukanya. Sadis banget kan? Beberapa orang ngaku pernah lihat hantu-hantu para tahanan ini berkeliaran di kastil. Hantu keempat, The Elemental. Hantu keempat ini namanya The Elemental. Dan ini hantu yang paling misterius. Nggak ada yang tahu pasti bentuknya kayak gimana. Tapi berdasarkan beberapa detail yang gue dapat, kira-kira bentuknya kayak gini guys. Hantu ini ada hubungannya sama cewek yang namanya Mildred Darby. Dia ini novelis yang suka banget nulis cerita-cerita horor. Dia suka banget sama hal-hal mistis dan black magic. Katanya semangat dan obsesi dia sama hal-hal mistis itu yang membangunkan The Elemental. Mildred sendiri ngaku pernah ketemu hantu ini. Dia bilang hantu ini punya 2 lubang mata, bentuknya nggak kayak manusia, dan baunya kayak mayat yang lagi membusuk. Guys, bayangin lu lagi jalan-jalan di kastil tua, tiba-tiba lu cium bau mayat membusuk, terus lu lihat makhluk yang nggak berbentuk manusia dengan 2 lubang mata.
Gue aja udah merinding bayanginnya. Hantu kelima, dua gadis kecil, Emily dan Charlotte. Hantu kelima sebenarnya ada dua hantu, yaitu hantu dua gadis kecil yang namanya Emily dan Charlotte. Yang sama dari mereka adalah mereka berdua meninggal di kastil ini. Cerita Emily itu sedih guys. Suatu hari dia lagi main-main naik ke benteng atas kastil. Tiba-tiba kakinya keselip dan dia jatuh ke bawah. Langsung meninggal. Sekarang katanya ada orang yang sering lihat hantu Emily di atas benteng dan dia kayak lagi ngulang-ngulang adegan jatuh itu. Kayak loop terus gitu. Untuk Charlotte nggak jelas kenapa dia meninggal. Yang jelas dia cuma digambarkan sebagai hantu yang merangkak di lantai sambil memeluk kakinya. Kemungkinan besar dia meninggal karena kecelakaan yang bikin kakinya cedera parah gitu. Jadi guys, itu 5 hantu yang bisa lu temuin kalau lu ke Kastil Lip. 5 hantu dengan 5 cerita tragis yang berbeda. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, kecelakaan, semuanya ada di kastil ini. Ini literally kastil yang penuh dengan energi negatif dan penderitaan. Oke guys, itu tadi 7 lokasi yang katanya berhantu. Gue harap kalau lu nonton video ini malam-malam, lu masih bisa tidur ya. Kalau nggak bisa tidur ya jangan salahin gue, salahin diri lu sendiri yang nonton video hantu tengah malam. Ingat guys, semua tempat ini beneran ada di dunia nyata. Bukan tempat fiktif, bukan cerita karangan. Kalau lu punya nyali dan kesempatan, bisa nih dikunjungin. Tapi ya tanggung sendiri risikonya kalau lu bawa pulang sesuatu yang nggak kelihatan. Oke deh, sampai sini dulu video gue hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka cerita-cerita mistis kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys!